Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Privilege Escalation. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Privilege Escalation, jenis-jenisnya, bagaimana terjadinya serangan, contoh, dan strategi untuk mengurangi resiko. Apa itu Privilege Escalation? Privilege Escalation adalah cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem dalam batas keamanan. Penyerang mulai dengan menemukan titik lemah atau celah untuk mendapatkan akses ke sistem. Dalam banyak kasus, titik penetrasi pertama tidak akan memberikan penyerang dengan tingkat akses atau data yang mereka butuhkan. Mereka kemudian akan mencoba privilege escalation untuk mendapatkan lebih banyak izin atau mendapatkan akses ke sistem tambahan yang lebih sensitif. Tujuan penyerangan dalam serangan privilege escalation adalah untuk mendapatkan hak istimewa tingkat tinggi, misalnya hak istimewa root, dan membuat jalan ke sebuah sistem. Ada beberapa teknik peningkatan hak istimewa yang digunakan penyerang untuk mencapai ini. Jenis-jenis privilege escalation. Yang pertama, privilege escalation horizontal. Yang kedua, privilege escalation vertikal. Privilege escalation horizontal merupakan situasi ketika penyerang bertindak sebagai pengguna tertentu dan mendapatkan akses ke sumber daya milik pengguna lain dengan tingkat akses yang sama. Sebagai contoh, jika seorang penyerang menyamar sebagai pengguna dan mendapatkan akses tidak sah ke rekening bank mereka. Selanjutnya yaitu privilege escalation vertikal. Privilege escalation vertikal sering disebut sebagai privilege evaluation. Hal ini terjadi ketika penyerang mendapatkan hak istimewa yang lebih tinggi. Yang paling sering terjadi adalah root privilege, yaitu mendapatkan akses ke hak administratif. Di sini, pengguna jahat memperoleh akses ke akun tingkat bawah dan menggunakannya untuk mendapatkan hak istimewa tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang hacker dapat membahayakan pengguna akun internet banking yang kemudian mencoba untuk mendapatkan akses ke fungsi administrasi situs dari internet banking tersebut. Oke, selanjutnya adalah terjadinya serangan privilege escalation. Sebelumnya, penyerang yang mencoba melakukan tindakan tidak sah dan memperoleh hak istimewa tingkat tinggi sering menggunakan apa yang disebut privilege escalation exploit. Exploit adalah potongan kode dengan tujuan untuk melepaskan payload tertentu. Pilot akan fokus pada kelemahan yang diketahui dalam sistem operasi atau komponen perangkat lunak. Privilege escalation exploit execution nantinya akan memungkinkan mereka untuk mencuri atau merusak data, mengganggu operasi atau mengatur persistence pada jaringan untuk melakukan sebuah serangan lebih lanjut. Serangan pada privilege escalation ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah temukan kerentanan. Yang kedua ada buat privilege escalation exploit terkait. Yang ketiga, gunakan exploit pada sistem. Yang keempat, periksa apakah berhasil mengeksploitasi sistem. Yang kelima, dapatkan hak istimewa tambahan. Yang selanjutnya adalah contoh privilege escalation. Yang pertama, ada manipulasi akses token. Sistem manipulasi akses token yaitu mengambil keuntungan dari cara Microsoft Windows mengelola hak administrator. Biasanya, Windows menggunakan akses token untuk menentukan pemilik proses yang sedang berjalan. Dengan manipulasi token, penyerang membodohi sistem untuk meyakini proses yang sedang berjalan milik pengguna yang berbeda dari yang benar-benar memulai proses. Ketika ini terjadi, proses mengambil konteks keamanan yang terkait dengan akses token penyerang. Ini adalah bentuk peningkatan hak istimewa atau privilege escalation vertikal. Yang selanjutnya, bypass user account control.
Windows memiliki mekanisme terstruktur untuk mengendalikan hak pengguna yang disebut User Account Control, yang berfungsi sebagai penghalang antara pengguna normal dan administrator, membatasi izin pengguna standar hingga administrator mengotorisasi peningkatan hak istimewa. Namun, jika tingkat perlindungan UAC di komputer tidak dikonfigurasi dengan benar, beberapa program Windows akan diizinkan untuk meningkatkan hak istimewa atau mengeksekusi objek komponen objek model tanpa meminta izin administrator terlebih dahulu. Yang ketiga ada cross-zone scripting. Cross-zone scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke dalam web atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Contoh yang terakhir adalah serangan buffer overflow. Serangan buffer overflow terjadi ketika si attacker memberikan input yang berlebih pada program yang dijalankan, sehingga program mengalami kelebihan muatan dan memori tidak dapat mengalokasikannya. Ini memberikan kesempatan kepada attacker untuk menindih data pada program dan men-take over kontrol program yang dieksekusi oleh attacker. Selanjutnya ada strategi untuk mengurangi resiko privilege escalation. Yang pertama adalah pencegahan eksekusi data, yaitu perlindungan ruang yang dapat dieksekusi menandai wilayah memori sebagai tidak dapat dijalankan, sehingga upaya untuk mengeksekusi kode mesin di wilayah ini akan menyebabkan pengecualian. Itu menggunakan fitur perangkat keras seperti BitNX, atau dalam beberapa kasus perangkat lunak emulasi fitur tersebut. Yang kedua ada Address Space Layout Randomization. Adalah teknik keamanan komputer yang terlibat dalam mencegah eksploitasi kerentanan kerusakan memori. Yang ketiga ada Running Application with Least, yaitu menjalankan aplikasi dengan hak istimewa paling rendah, misalnya dengan menjalankan Internet Explorer dan administrator SID dinonaktifkan dalam token proses, untuk mengurangi kemampuan eksploitasi penyangga dan berlebihan untuk menyalahgunakan hak istimewa pengguna yang ditinggikan. Yang terakhir ada patch. Patch adalah sekumpulan perubahan pada program komputer atau data pendukungnya yang dirancang untuk memperbarui, memperbaiki, atau meningkatkannya. Ini termasuk memperbaiki kerentanan keamanan dan bug lainnya. Ini merupakan contoh adegan film dari privilege escalation. So, komm her, du Muschi. Mit dem richtigen Köder fängt man jeden Fisch. Ohne es zu wissen, hatte Gerdi uns Zugang verschafft. Yes! Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.